Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi dengan channel yang sangat sederhana ini ya teman-teman ya. Jadi untuk konten kali ini ya, jadi saya akan coba mereview aja ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman yang klik video ini mungkin lagi membutuhkan ya teman-teman ya. Nah, jadi saya akan mereview sebuah skema dari HP untuk buat mining ya teman-teman ya, atau buat mirroring ya. Jadi fungsinya itu untuk mining koin ya. Jadi koin virus ataupun koin apa ya. Jadi untuk mirroring juga fungsinya untuk farm ya. Nah, jadi mungkin langsung saja ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk mesinnya di sini saya menggunakan Redmi Note 2 ya teman-teman ya. Redmi Note 2 yang MediaTek ya. Emang MediaTek ya teman-teman ya. Tidak ada yang Snapdragon ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin lagi butuh aja ya teman-teman ya. Jadi untuk komponen apa saja yang ada di mesin ini ya. Jadi saya akan jelaskan satu persatu ya, mungkin teman-teman bisa pahami aja ya teman-teman ya. Karena di sini sudah saya rakit semua ya. Jadi biar tidak kelamaan lah ya. Oke, langsung saja ya. Nah, oke, yang pertama di sini teman-teman tuh harus beli ini ya teman-teman ya. Jadi harus beli USB tipe A ya, yang besar ini ya. Nah, jadi fungsinya itu untuk disambungkan ke port USB di komputer ya teman-teman ya, dan juga berfungsi sebagai arus ya, arus voltasenya agar handphonenya itu bisa hidup ya. Dan yang berikutnya teman-teman harus sedia ini ya, ini elko nya itu bentar ya, saya coba cek dulu ya. Elko nya itu 16 volt 1000 mikrofarad ya teman-teman ya, atau 1000 UF ya. Jadi untuk voltasenya itu 16 dan mikrofaradnya itu 1000 ya. Nah, ini ya teman-teman bisa cek ya, cuma ini posisinya ada di sebelah bawah ya. Dan di sini teman-teman harus sedia juga resistor 10K ya, atau 10 ohm ya. Nah, ini ya. Dan yang berikutnya di sini teman-teman harus sedia dioda. Jadi teman-teman bebas mau pakai dioda 5 ampere atau 3 ampere ya. Sebenarnya minimnya itu 2 ampere ya teman-teman ya. Cuma saya langsung pakai yang 5 ampere saja ya. Ya. Udah gini aja ya teman-teman ya. Simpel banget ya teman-teman ya. Dan untuk jalurnya di sini teman-teman bisa langsung perhatikan ya. Jadi yang pertama saya akan coba jelaskan dari sini ya, dari resistor. Jadi untuk yang resistor teman-teman itu bisa sambungin ke ini ya. Ini kalau misalkan Redmi Note 2 itu kan di tengah ada kayak semacam BSI ya teman-teman ya, yang di tengah ini ya. Dan yang kanan ini jalur untuk plus ya, atau VBAT. Dan yang ini itu masa ya, atau apa itu, grounding. Nah, jadi untuk pemasangannya itu seperti ini ya. Dan untuk warnanya teman-teman bisa langsung samakan saja ya teman-teman ya. Jadi yang warna oranye teman-teman bisa arahkan langsung ke bagian BSI nya ya, atau ini sebenarnya itu apa ya, kayak semacam bad ID ya teman-teman ya, bad ID dan thermistor ya teman-teman ya. Jadi ya koreksi aja ya teman-teman kalau jika saya salah ya menyebutkannya, bisa langsung komen di komentar ya. Dan yang ini itu jalur untuk min ya, atau negatif. Dan yang plus itu langsung nyambung ke dioda ya teman-teman ya, dioda. Jadi di sini kan dioda ada garisnya teman-teman ya. Nah, garisnya itu teman-teman bisa letakkan langsung di sebelah kiri ya, atau langsung mengarah ke jalur ini ya, jalur VBAT atau plus ya. Dan yang ini itu teman-teman bisa langsung arahkan ke ini ya. Nah, titik ini itu adalah VCAS ya teman-teman ya. Nah, biasanya kan di sini kan ada titik ya, VCAS.
Dan berikutnya ya teman-teman ya. Nah, untuk ini ya, untuk elko-nya teman-teman bisa langsung arahkan. Nah, di sini kan ada tanda ya, tanda min ya, tanda negatif, itu teman-teman bisa arahkan ke sini ya, karena kan ini kan jalur negatif ya teman-teman. Jalur negatif ini langsung mengarah ke grounding ya, dan jalur positifnya ini ya, yang ini ya, yang itu mengarah ke sini ya, mengarah ke vicas ya. Jadi di sini ada kayak semacam di paralel ya. Jadi yang dioda ini itu juga di paralel ke sini ya, ke arus plus ya. Dan yang sini itu ada data min dan data plus ya. Jadi fungsinya itu sebagai, nah jadi fungsinya itu semacam kayak bisa terbaca ya di komputer, terbaca untuk USB-nya itu ya teman-teman ya. Jadi fungsinya itu agar bisa dibuat mirroring ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan hanya cuma dibuat mining, teman-teman tuh hanya cukup ini ya, min sama plusnya aja ya. Jadi tanpa perlu teman-teman menggunakan sambungan dari data min dan data plus ya. Jadi nah, karena kan biasanya kita mining ya, itu kita kan harus setting-setting dulu ya, ataupun misalkan sudah di setting cuma mau ngubah nomor walletnya ya, nomor wallet dari koinnya ya. Nah, jadi tinggal kita langsung mirroring aja ya, langsung ke komputer. Nah, maka dari itu mungkin bisa langsung dibuat ini ya, seperti ini ya, agar bisa di mirroring ya ke komputer gitu ya. Nah, jadi di sini ada titik data min, data plus ya teman-teman ya. Nah, di sini ya, data min, sebentar ya. Nah, di sini ada data min, data plusnya. Nah, cuma kebetulan pas saya solder itu bagian kaki dari data plus ya, nah itu rontok ya teman-teman ya. Jadi saya langsung jumper aja ya, saya buatkan jalur di sini, saya jumper langsung ya, saya langsung jumper dan saya langsung sambungkan ke sini ya, ke bagian USB. Nah, untuk yang di bagian USB ini kan ada 4 ya teman-teman ya, ada 4 kaki ya. Nah, jadi yang kiri itu yang negatif kan ya teman-teman ya. Nah, terus yang kiri yang di tengah ini, nah itu teman-teman bisa cek ya. Nah, itu mengalir ke, nah jadi itu mengarah ke data plus ya teman-teman ya. Nah, dan yang di kanannya di tengah ya, nah ini mengarah ke data min ya teman-teman ya, yang warna biru ini ya. Nah, ini data min, dan yang merah ya, atau yang plus ya, itu langsung mengarah ke ini ya, ke vicas ya teman-teman ya. Jadi otomatis jika di bagian sini itu ada arus ya, arus 5 volt, maka si mesin HP ini mendeteksi sebagai charger ya teman-teman ya. Nah, karena di dalam mesin ini sudah diisi auto boot ya teman-teman ya, jadi dia itu tidak ngecas ya teman-teman ya, kayak semacam men-trigger untuk charger untuk hidup ya teman-teman ya, dengan cara mencharger. Nah, otomatis dia akan booting ya, booting lalu masuk ke menu ya teman-teman ya. Jadi sudah ditanam script ya, script dari Magis ya, modul Magis gitu ya teman-teman ya. Nah, ya mungkin dari sini sudah paham ya teman-teman ya. Mungkin jika teman-teman belum paham, teman-teman bisa langsung komen aja ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu teman-teman harus kasih resistor ya, resistor 10K, minimal 10K ya teman-teman ya. Cuma ada juga ya orang yang pakai yang 4K 7 ya teman-teman. Cuma lebih sarannya itu teman-teman bisa gunakan yang 10K ya teman-teman ya, karena itu minimnya ya teman-teman ya, agar bisa hidup ya teman-teman, agar tidak booting terus ya teman-teman ya. Jadi mungkin cukup di sini ya teman-teman ya untuk penjelasan ini. Jadi sekarang bisa kita langsung coba ya konekkan ke PC ya teman-teman ya, ke laptop. Nah, oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, mungkin untuk di sini saya akan coba langsung sambungkan ya teman-teman ya, sambungkan ke PC atau laptop ya. Nah, jadi untuk sebelumnya kan sudah saya jelaskan untuk skemanya ya, atau dari untuk jalur-jalurnya ya,
dan komponen-komponennya. Nah, jadi untuk sekarang kita coba testing ya untuk sebagai mirroring ya ke laptop atau PC ya. Saya coba sambungkan dulu ya. Nah, ini posisinya gini ya. Saya coba sambungkan dulu. Cek. Agak susah ini teman-teman. Nah, jadi di komputer nanti itu bunyi ya teman-teman ya, bunyi sebagai ya gimana kalau misalkan teman-teman itu kayak nyambungin HP ke laptop ya teman-teman ya. Jadi ada bunyi notifikasi nanti ya itu ya di laptopnya ya. Nah, mungkin ini lagi posisi boot ya teman-teman ya. Untuk mesinnya itu mungkin lagi posisi boot ya. Jadi biasanya akan muncul otomatis ya di sini ya. Nah, ini ya. Ini kan ada muncul notifikasi. Nah, ini ya. Kita tunggu dulu ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini posisi handphonenya itu lagi booting ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman itu tidak menggunakan kapasitor, nah biasanya itu akan stuck di sini ya teman-teman ya. Biasanya ya. Nah, ini posisinya sudah masuk ke menu ya. Nah, jadi sekarang coba saya ini ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba saya buka kamera ya. Nah ini ya. Nah, ini ada tangan ya. Ini ya. Dan coba kamera depan ya. Nah, ya teman-teman ya. Nah, jadi ini sudah bisa berfungsi ya teman-teman ya, untuk kita setting ya sebagai mirroring ya, untuk kita setting nantinya tuh buat mining ya, ataupun ya buat apa ya, biasanya kalau orang itu buat farm ya, atau cari-cari kayak nuyul ya teman-teman ya, nuyul cari koin ataupun buat push video YouTube gitu ya teman-teman ya. Kadang kan di sini kan banyak ya teman-teman ya, banyak kayak semacam mirroringnya tuh banyak ya. Nah, cuma karena ini berhubung cuma satu ya teman-teman ya, jadi yang muncul hanya satu ya teman-teman ya. Nah, oke, mungkin teman-teman sudah paham semua ya. Jadi untuk mulai dari komponen apa saja yang digunakan, dan untuk jalur yang disambungin itu yang sebelah mana ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman sudah paham semua ya. Dan ya mungkin teman-teman bisa disimak ya jika belum paham. Jadi teman-teman bisa ulang lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman itu bebas ya, mau samakan dengan saya menggunakan Redmi Note 2 juga mungkin lebih baik ya teman-teman ya, agar teman-teman tidak bingung ya. Ataupun teman-teman bisa menggunakan handphone lain ya, mesin handphone lain ya, kayak semacam Mido ya atau Redmi Note 4X, teman-teman bisa juga. Jadi intinya di sini kan saya coba jelaskan lagi ya biar teman-teman lebih paham ya teman-teman. Jadi di sini kan ada titik ya. Nah, jadi titik ini ada data min dan data plus. Jadi untuk tulisannya di sini itu DP dan DM ya. Jadi untuk DM itu data min dan untuk DP itu data plus ya teman-teman. Dan untuk titik ini ya yang mengarah ke dioda itu namanya VCH ya teman-teman, atau V-charge ya, atau V-charger ya. Nah, untuk yang di sini itu dioda 5 ampere, dan untuk yang sini itu jalur VBAT atau jalur plus ya, untuk bisa mengalirkan listrik 5 volt ya teman-teman ya. Dan yang ini itu ada resistor 10K atau 10 ohm ya. Jadi itu di paralel ya, disambungkan antara bed ID dan termistor ya. Dan untuk yang kiri itu sebagai plus ya, atau sebagai min ya teman-teman ya, sebagai min, jadi buat grounding ya. Nah, jadi untuk yang berikutnya di sini ada elko 16 volt ya,
ini 16 volt 1000 UF ya. Ya mungkin cukup sampai di sini aja ya teman-teman ya. Ya mungkin untuk yang tutorial berikutnya atau konten berikutnya saya tuh akan coba buat untuk auto boot ya teman-teman ya. Untuk pasang auto boot modul Magis ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tunggu aja ya untuk konten berikutnya. Oke, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.